Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Eklesia Dumai mengucapkan selamat pagi. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Terkhusus bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Tema ibadah hari ini adalah siap memberi dalam kekurangan. Why not? Pemberita firman dalam ibadah ini Pendeta James Mawengkang, Ketua Majelis Jemaat Sumber Kasih Tapung. Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hormat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umatku, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu.
hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita teguhkan ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Yang menjadi nas pembimbing kita berkata demikian. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, ikut salib mari, ikutlah. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut samanya. Melewati pencobaan, melewati pencobaan, melewati pencobaan, dengan Yesus, Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus, Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut selamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan pemeliharaan Allah yang tak berkesudahan. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan dan membawa kami masuk pada terang yang ajaib, yang menunjukkan kepada kami arah dan langkah tujuan kami. Ketika kami berada di masa sulit selama pandemi, Engkau tetap memampukan kami untuk bersekutu dan bersukacita. Kami bersyukur dan setia mendengarkan firman-Mu. Namun kami disadarkan bahwa kami harus keluar dari tembok gereja dan tembok keluarga.
memberikan telinga, tangan, kaki, bahkan diri kami untuk mereka yang masih berjuang di dalam kegelapan, untuk mereka yang kesepian dan depresi, mereka yang meratap dalam penyesalan karena kesalahan-kesalahan masa lalu, terperangkap dalam racun narkoba, terbelenggu dalam seks bebas dan pornografi. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami. Sebab keadaan kami sengaja melawan kehendak-Mu. Layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon padamu, ya Bapa di sorga. Maka atas kita semua yang telah mengaku dosa dan bertobat berpaling kepadanya, disampaikanlah berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berkata demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dari Tuhanku membuatku berteduh, bukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya nyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Orang buta lihat dan yang lumpuh pun tegak, orang mati bangkitlah, kasih besar. Yang berdosa dan cemar dikasihi olehnya, yang kuhukum bebaslah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, Kasih besar. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamatnya, kasih
bersamanya ke Yerusalem bakal kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Saudaraku, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca, mendengar perintah hidup baru. Sebagaimana yang tertulis di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-7. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bertuliskan angka genap, dan jemaat membaca bersama-sama ayat yang bertuliskan angka ganjil. 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-7. Yang firman Tuhan berkata demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak akan melakukan diri, bahwa Kristus Yesus ada di dalam hati kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami tertarik, melainkan supaya kami boleh buat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Roh Kudus menolong kita untuk dapat mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan sabda kebenaran firman Allah, maka marilah kita mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Pelkat PKP GPIB Sumber Kasih Tabung.
Umat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman Allah. Untuk itu, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus, agar apa yang boleh kita baca, dengar, dan renungkan, saudara dan saya mampu melakukannya. Mari kita berdoa. Kami senantiasa menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ketika kami boleh merasakan kehidupan yang baru, ketika kami diperkenankan Tuhan untuk boleh ada dalam persekutuan umat-Mu di tempat ini. Ya Bapa Tuhan yang baik, saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, anugerahkanlah atas persekutuan kami dan pribadi lepas pribadi kami di sini, Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, kami mampu untuk dapat memahaminya, kami mampu untuk dapat melakukannya, dan kami mampu untuk dapat menghadirkannya dalam kehidupan yang Tuhan berikan kami saat ini dan waktu yang akan datang. Bukalah mata, hati, dan telinga kami, dan mampukanlah hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyuarakan sabda kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab di hari Minggu ini diambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup sebagai orang beriman, dalam hidup sebagai orang percaya, maka saudara dan saya, kita harus mengakui bahwa perjalanan kehidupan kita ada bukan karena kemampuan kita. Tapi sebaliknya, perjalanan kehidupan ada, pelayanan kita ada, itu ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maka ketika kita boleh ada di tempat ini, ketika kita boleh ada dalam persekutuan di rumah Tuhan di tempat ini, itu semata-mata bukan karena kemampuan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah kasih Allah yang memberikan kepada kita, yang selalu mengingatkan kepada kita supaya bagaimana kita mengambil waktu bersekutu, memuji dan memuliakan nama Allah. Sukacita yang indah ketika saya secara pribadi dalam jadwal pertukaran pelayan firman, Ngupul Sumbar Riau, boleh melayani jemaat Bapak Ibu yang ada di tempat ini bersama dengan rombongan dari Pelkat PKP. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama dan menjadi dasar perenungan kita, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Di mana dalam bagian ini itu berakhir sampai dengan ayatnya yang ke-23, tetapi kita tidak baca secara keseluruhan. Ada pembelajaran yang akan kita dapatkan, ada nasihat yang diberikan bagi kita. Lewat apa yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Ketika Paulus berbicara, ketika Paulus menuliskan dalam suratnya, pesannya kepada saudara-saudara sepersekutuan yang ada di Korintus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedikit dalam latar belakang keberadaan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini latar belakangnya ada dalam satu kemajemukan. Ada dalam satu tempat yang cukup besar. Kota Korintus ini dikenal dengan kota pelabuhan. Maka ketika berbicara tentang kota pelabuhan, maka kota ini disebut dengan kota persinggahan. Saya seringkali menganalogikan, mengumpamakan kota Korintus ini sama seperti kita yang ada di Dumai. Kalau kami di Pekanbaru jauh dari pelabuhan. Jadi kurang lebih seperti di Dumai. Ada pelabuhan. Di mana pelabuhan itu kita tahu adalah satu tempat untuk bersandarnya kapal-kapal. Apakah itu bermuatan penumpang atau kapal-kapal yang bermuatan bahan-bahan niaga dan lain sebagainya. Artinya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tempat ini adalah tempat persinggahan yang notabene yang singgah itu bukan hanya datang dari satu penjuru saja. Sebaliknya datang dari berbagai macam tempat. Dengan berbagai macam keperluan, dengan berbagai macam kepentingan, dengan berbagai macam kebutuhan yang ada. Nah, termasuk juga yang ada di Korintus. Ketika berbicara kota Korintus, maka kota Korintus ini kota yang sangat terkenal. Kota yang cukup sangat dipengaruhi dengan berbagai macam latar belakang. Apakah itu budaya? Apakah itu latar belakang pendidikan? Dan juga dipengaruhi dengan latar belakang agama yang berkembang. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena disebut sebagai kota yang berkembang, maka perkembangan ini juga dapat mempengaruhi apa yang sudah terbentuk, apa yang sudah terjadi,
apa yang sudah biasa dilakukan dan dikerjakan. Karena perkembangan itu sendiri. Karena adanya pengaruh itu sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang kita soroti, yang kita lihat dalam bacaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Yaitu dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Yang mana saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau memberikan satu pemahaman. Paulus mau mengembalikan, Paulus mau meluruskan apa yang dulu pernah menjadi bagian dalam apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara sepersekutuannya di jemaat di Korintus. Tapi karena pengaruh dari perkembangan itu sendiri, maka apa yang biasa mereka lakukan, apa yang biasa telah mereka kerjakan, apa yang baik yang pernah mereka nyatakan, berangsur-angsur, perlahan-lahan menjadi pudar, bahkan hilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melihat situasi, kondisi yang didengar oleh Paulus, atas apa yang dialami dalam keberadaan saudara sepersekutuannya yang ada di Korintus, maka Paulus mempunyai tanggung jawab atas apa yang harus dilakukan, atas apa yang harus dikerjakan dalam dasar kasih Kristus yang telah menjadi dasar dalam persekutuan umat Tuhan yang ada di Korintus. Persoalan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus? Yaitu persoalan tentang bagaimana mereka tidak lagi melakukan apa yang disebut dengan pelayanan kasih. Mereka mengabaikan, mereka melupakan, mereka meninggalkan. Dan mereka menganggap itu sesuatu hal yang tidak perlu lagi. Sebaliknya kata Paulus, ini yang harus menjadi tolak ukur ketika mereka hidup dalam persekutuan umat Tuhan. Ketika berbicara dalam pelayanan, salah satu di antaranya adalah pelayanan kasih yang kita sering kenal dengan istilah diakonia. Paulus mencoba untuk mengingatkan kembali. Paulus mencoba untuk menyampaikan kembali dengan dia memberikan, dengan dia memberitahukan apa yang telah dan terus dilakukan oleh saudara-saudara sepersekutuan umat Tuhan yang ada di Makedonia. Perbandingan inilah yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kita baca di sana dalam ayatnya yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ada satu perbandingan. Ada sesuatu yang mau ditampakkan. Ada sesuatu yang mau diingatkan oleh Paulus atas apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Sebut saja kalau kita berbicara tentang gereja GPIB, maka GPIB ini sangat luas. Bapak Ibu tentu tahu bersama-sama. Kita ada kurang lebih 320 jemaat yang mandiri. Kita hampir lebih ada 400 atau 500 lebih, saya kurang tahu ya, kurang tahu pastinya. Jemaat-jemaat Pospelkes. Sebut saja kita yang ada di Eklesia, ada berapa Pospelkes? Ada 5. Kami di Tapung ada 2 Pospelkes. Artinya ketika berbicara tentang gereja, ketika kita berbicara tentang persekutuan, sebut saja ketika berbicara tentang GPIB, inilah yang mau disampaikan dan inilah yang mau dikatakan dalam satu perbandingan. Paulus mencoba menganalogikan. Paulus mencoba untuk mengingatkan kepada saudara-saudaranya yang ada di Korintus, persekutuan umat Tuhan yang ada di Korintus, yang dulu mereka begitu semangat melakukan dan mengerjakan apa yang disebut dengan pelayanan kasih,
Tetapi oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, oleh karena situasi, maka itu terabaikan. Buat Paulus, itu bukan suatu hal yang harus dipertahankan. Tetapi buat Paulus itu adalah satu hal yang harus kembali diwujud nyatakan. Memberikan perumpamaan atas apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perlihatkan. Di sini Paulus mengatakan dengan sangat sungguh-sungguh. Sekalipun jemaat di Makedonia, mereka dalam pergumulan yang begitu sangat besar. Sekalipun jemaat di Makedonia mereka ada dalam persoalan yang sangat luar biasa. Mereka ada dalam satu situasi yang tidak begitu baik. Tetapi mereka tetap mempunyai semangat. Mereka tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dalam satu komitmen, dalam satu kesepakatan, dalam satu tujuan yang disebut dengan kepedulian. Menunjukkan dan memperlihatkan apa yang disebut dengan pelayanan kasih. Sekalipun mereka ada dalam pergumulan, mereka dalam persoalan, mereka tetap mempunyai apa yang disebut dengan kepedulian. Mereka tetap melakukan apa yang mereka harus lakukan walaupun sulit, walaupun sukar, walaupun mungkin tidak mampu. Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka, yaitu jemaat di Makedonia, meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah saudara dikasih Tuhan, nasihat yang disampaikan yang pertama oleh Paulus kepada saudara-saudaranya yang ada di Korintus. Supaya mereka tidak terbuai, supaya mereka tidak melupakan apa yang baik yang pernah mereka lakukan. Apa yang benar yang pernah mereka kerjakan. Apa yang pernah mereka wujudkan dalam sukacita bersama-sama. Hal yang berikut pada bagian ayatnya yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberikan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan dalam kenyataan. Tetapi mereka mampu untuk dapat melakukan apa yang dikatakan mereka tidak sanggup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini mereka lakukan, ini mereka kerjakan. Karena mereka mempunyai pengajaran yang baik. Mereka mempunyai pemahaman yang baik. Mereka selalu diajarkan dan diingatkan tentang hal-hal yang baik. Dari apa yang mereka harus lakukan. Sekalipun dalam keadaan yang kurang baik. Dalam keadaan yang tidak baik. Mereka melakukannya. Mereka melanjutkannya. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Apa yang difirmankan. Apa yang direnungkan. Bukan hanya sekedar mereka mendengar dan mereka membiarkan. Tapi mereka melakukan apa yang mereka dengar. Mereka mengerjakan apa yang harus mereka lakukan dalam ketaatan kepada Allah. Mereka tidak mampu, mereka tidak bisa, tetapi justru di tengah-tengah ketidakmampuan, justru di tengah-tengah ketidakbisaan mereka, kata Paulus, mereka melakukan melampaui apa yang mereka lakukan. Dasarnya hanya satu. Karena mereka mempunyai ketaatan kepada Allah. Mereka percaya atas apa yang diajarkan. Mereka melakukan apa yang diwariskan. Mereka mengerjakan apa yang mereka imani dalam iman percaya kepada Allah. Pembelajaran yang berikut yang Paulus nasihatkan bagi saudara-saudaranya yang ada di Korintus, yaitu
pada ayatnya yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ketiga. Paulus tidak mendesak mereka. Paulus tidak mengharuskan mereka. Paulus tahu bahwa kondisi mereka kurang begitu baik. Tetapi mereka tetap mempunyai komitmen. Mereka tetap mempunyai semangat. Mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mengerjakan apa yang semestinya mereka kerjakan. Dalam kesepahaman, dalam kesepakatan, dalam kerelaan, dalam ketulusan, dan dalam sukacita. Jemaat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ayat-ayat selanjutnya dikatakan ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang pertama mereka lakukan, mereka mengembalikan kepada Allah. Mengembalikan dalam rasa syukur. Mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka peroleh itu datangnya daripada Tuhan. Mengembalikan dalam pemahaman, dalam artian bahwa bukan untuk membuat Allah memberikan belas kasihan kepada mereka. Bukan untuk memberikan Allah menambahkan berkat-berkat bagi mereka. Tetapi mengembalikan dalam artian rasa syukur. Bahwa apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapati itu datang daripada Tuhan. Tanpa mereka mengembalikan kepada Allah, itu tidak akan mengurangi hakikat siapa Allah. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, terkadang kita punya pemikiran yang terbalik. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Untuk gereja GPIB tidak ada. Seringkali kita diajarkan, kita diberikan pemahaman, beri kepada Tuhan, beri kepada Tuhan. Nanti kamu akan diberikan kelipat gandaan yang bertubi-tubi. Benar, siapa yang tidak mau? Tapi jangan itu menjadi satu orientasi. Jangan menjadi satu mindset yang harus ada dalam diri kita. Lalu ketika kita beri kepada Tuhan, dan kenyataannya kita tidak mendapatkan apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam harapan bahwa Tuhan akan mengembalikan beribu-ribu kali lipat. Akhir-akhirnya saya dan saudara kita akan menyalahkan Tuhan. Akhir-akhirnya kita tidak lagi ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Memberikan kepada Tuhan artinya bagaimana kita mau menghadirkan. Bagaimana kita mau mengerjakan apa yang disebut dengan shalom, damai sejahtera dari Allah. Lewat talenta, lewat kemampuan, lewat berkat yang kita miliki. Dengan sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang baik. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ketika Paulus menyampaikan ini dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Maka dia memberikan satu komitmen. Dia mengambil satu keputusan, yaitu dia menyuruh, dia mengutus saudara sepekerjanya yang disebut dengan Titus untuk hadir di dalam persekutuan jemaat di Korintus. Untuk apa? Untuk mengembalikan kembali, untuk mengingatkan kembali tentang apa yang baik yang pernah mereka lakukan, apa yang baik yang pernah jemaat Korintus lakukan. Mengembalikan apa yang disebut dengan pelayanan kasih. Mewujudkan kembali apa yang disebut dengan hal-hal berdiakonia. Mengerjakan kembali apa yang telah mereka sepakati dulu. Dan sempat mereka tinggalkan dan mereka abaikan. Oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena kondisi yang berubah. Paulus mengutus Titus untuk hadir di sana. Untuk mengingatkan kembali, mengerjakan kembali apa yang harus mereka lakukan sambil juga mengingat, belajar, sadar dari apa yang sudah dilakukan oleh saudara sepersekutuan mereka yang ada di Makedonia. Ketika mereka dalam kekurangan, ketika mereka dalam kelemahan,
itu tidak mengurangi mereka, saudara-saudara yang ada jemaat di Makedonia, untuk melakukan apa yang baik. Untuk menghadirkan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Akhirnya dalam ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Itu artinya, iman dan perbuatan, kata Paulus, harus selaras. Iman dan perbuatan harus diwujudkan bersama-sama. Jangan hanya kamu berdoa, tapi kamu tidak bekerja. Bagaimana Tuhan akan memberikan berkat kalau kita hanya berdoa saja? Sementara kita tidak bekerja. Dan bagaimana kita boleh dapat menikmati berkat kalau kita hanya mau bekerja saja tanpa mau mensyukuri atas apa yang Allah telah berikan dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin khotbah saya agak lama. Tapi sejalanlah, sebayarlah dengan perjalanan kami kurang lebih 3 jam. Ya, begitu ya Ibu Esther ya, kita ya. Tadi kami jalan dari Tapung, jalan pelan-pelan rombongan. Ada 3 kendaraan kami pergunakan. Ada yang sudah siap-siap dari jam 3 subuh. Ya, dan kami berjalan tadi memang sampai jam 7:30. Tadi ya, ada mungkin yang sudah duluan jam 7. Artinya saya mohon maaf kalau khotbah saya agak sedikit panjang. Tapi mungkin selaras ya Pak ya. Kecuali saya pendetanya di sini, kalau cuma cepet-cepet kan kurang enak juga. Ya, Bapak Ibu itu hanya intermezzo. Nah artinya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang menjadi perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Ada satu catatan yang harus diingatkan kepada saya dan saudara tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Perubahan boleh menjadi sesuatu hal yang tidak dapat kita elak. Perubahan menjadi suatu hal yang dapat mengubah apa yang biasa kita lakukan. Tetapi perubahan tidak harus mengubah apa yang baik yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan. Situasi, kondisi pandemi yang hampir 2 tahun berjalan bahkan sampai dengan sekarang bisa mengubah dan berubah. Ketika kita ada dalam ibadah, sebagian masih dengan Zoom meeting, majelis sinode dengan berbagai macam kegiatannya, di mana kita sebagai GPIB turut serta. Sekarang kita sedang mempersiapkan diri dalam proses pemilihan, di mana proses pemilihan ini juga harus dilakukan dengan media Zoom meeting, pembinaan dan seterusnya. Itu boleh berubah. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah bagaimana kita tetap ada dalam iman, dalam keyakinan bahwa kasih Kristus itu selalu menjadi bagian yang tidak pernah berhenti di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika perekonomian kita mungkin berubah, dipengaruhi dengan kondisi pandemi, hasil usaha kita mungkin tidak sebanding dengan waktu-waktu yang lalu. Tapi hendaknya itu tidak mengubah untuk kita tetap hidup dalam rasa syukur kepada Allah. Itu tidak mengubah akan iman yang kita miliki, dalam keyakinan yang kita imani, bahwa Allah dalam Kristus Yesus selalu ada dan memberkati kita. Belajar dari pengalaman yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus, melalui apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara sepersekutuan yang ada di Makedonia. Dalam kesusahan, mereka tetap mampu untuk melakukan apa yang baik. Dalam kelemahan, mereka tetap memberikan topangan yang baik. Dalam ketidakberdayaan, mereka tetap berusaha untuk memberdayakan diri mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu artinya, saudara dan saya, kita dipanggil untuk dapat melakukan apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ketika kita dalam kekurangan, bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain bukan hanya diukur dari berapa banyak materi yang akan kita berikan.
Menjadi berkat bagi orang lain bukan hanya diukur dengan berapa kekuatan yang akan kita berikan kepada mereka. Tapi menjadi berkat bagi orang lain, paling tidak saudara dan saya, kita tidak menjadi duri bagi mereka. Amin. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku Persembahkan kepadamu seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, Menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu baiklah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita satu dalam doa syafaat. Dan dalam rangkaian syafaat ini kita pun akan membawa doa pribadi kita kepada Tuhan yang nanti akan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan dan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh terhimpun kembali dalam persekutuan umat-Mu di rumah-Mu di tempat ini. Kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga boleh diingatkan lewat sapaan firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Lewat apa yang diajarkan dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8, dalam bacaan firman Tuhan saat ini, ya Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami belajar dari apa yang baik,
yang telah dilakukan oleh orang-orang yang selalu hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan hanya kepadamu. Ketika Paulus mengingatkan saudara-saudaranya yang ada di Korintus, supaya bagaimana jemaat di Korintus belajar dari perbuatan yang baik yang telah dilakukan jemaat-jemaat di Makedonia, yang mana mereka tetap mengerjakan dan menghadirkan damai sejahtera Allah, sekalipun kondisi keadaan mereka dalam satu perubahan. Mereka dalam keadaan yang kurang begitu baik. Mereka dalam berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tapi mereka tidak pernah berubah dan mengubah diri mereka untuk terus menghadirkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan di tengah-tengah mereka, untuk mereka bagikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Ya Bapa, biarlah nasihat ini juga boleh menjadi nasihat bagi kami di tengah-tengah persekutuan, supaya kami tetap selalu berupaya melakukan apa yang baik yang datang daripada Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami bersama dengan orang-orang lain. Ya Yesus, Tuhan yang baik, kami sadar dalam keberadaan kami sebagai manusia, terkadang kami lupa untuk melakukan apa yang baik. Kami ketika melakukan yang baik, terkadang kami hanya ingin untuk mendapatkan yang baik. Supaya kami mendapatkan pujian, supaya kami mendapatkan sanjungan, supaya kami mendapatkan penghargaan, bahkan terkadang supaya kami berlimpah kebaikan. Tuhan, Engkau sendiri mengajarkan kepada kami atas orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan, atas orang-orang yang telah mendapatkan anugerah kasih-Mu, bahwa kami sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dan oleh karena itulah dan selayaknya lah kami harus menaburkan kebaikan sekecil apapun, yang tidak hanya diukur dari materi, yang tidak hanya diukur dari talenta, dari kemampuan yang kami miliki, yang kami peroleh. Tapi biarlah semua kebaikan yang kami lakukan dalam ketulusan, dalam kerendahan, yang kami letakkan hanya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang penuh dengan berbagai macam pergumulan. Bahkan ketika kami harus menghadapi berbagai macam perubahan, karena situasi, karena kondisi, karena keadaan yang mengharuskan demikian. Ya Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Kami mau menyerahkan akan keberadaan persekutuan kami sebagai jemaat umat Tuhan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Eklesia Dumai. Biarlah Tuhan Kau berkati apa yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan bersama-sama. Sehingga dalam persekutuan Jemaat Eklesia Dumai, kami boleh seiring sejalan untuk terus menghadirkan kebaikan, kebaikan yang datang daripada Tuhan. Mampukanlah para presbiter untuk mereka melanjutkan dan mengerjakan apa yang baik. Dan biarkanlah kami sebagai jemaat-Mu boleh menopang apa yang baik, untuk boleh dapat menghadirkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya Bapa, Engkau berkati pengurus-pengurus yang ada, pelayanan-pelayanan yang sedang berjalan, panitia-panitia yang terbentuk, dan semua yang terlibat di tengah-tengah persekutuan ini. Kami hanya mau meletakkan dan kami hanya mau menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan yang dimana kami selaku Gereja Protestan Indonesia bagian Barat melakukan dan mengerjakannya secara keseluruhan. Proses pemilihan presbiter, diaken, dan penatua untuk masa periode 5 tahun berjalan ke depan. Tuhan, kami memohon Engkau hadir. Engkau kiranya memampukan kami, secara khusus kami sebagai jemaat Eklesia Dumai, supaya kami boleh dapat melanjutkan dan meneruskan kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga itu boleh dapat menopang
dan menyelaraskan akan iman dan perbuatan kami di tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan, mereka dalam ketidakberdayaan, mereka dalam keadaan sakit, berbagai macam persoalan dan pergumulan. Kami tidak dapat sebut mereka satu persatu, tapi Engkau yang jauh lebih tahu melihat akan keberadaan mereka. Engkau tilik, Engkau hadir, sehingga mereka pun boleh dapat merasakan kebaikan yang datang daripada-Mu. Apa yang menjadi harapan mereka, biarlah dalam kehendak Tuhan Engkau yang juga mengabulkannya. Demikian juga Tuhan, kami bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Pertambahan usia, kesuksesan, dan keberhasilan yang lain. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari bahwa kebaikan-kebaikan itu ada karena Tuhan yang memberikannya bagi kami. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa menaikkan syukur hanya kepada-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya kami mau datang kepada-Mu, membawa akan doa dan permohonan pribadi kami saat ini. Bapa Tuhan yang baik, itulah bagian dari permohonan umat-Mu yang terhimpun di sini. Biarlah Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengetahui. Dan biarlah itu menjadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah itu juga boleh Engkau kabulkan. Untuk itu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita memberikan ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan lewat persembahan. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara Pelkat PKP.
Tuhan memberkati kesaksian pujian dari Pelkat PKP Sumber Kasih Tapung. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai 15 yang menyatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia.
sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami, ya Allah, sebab firman yang telah kami dengarkan. Biarlah dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup kami dijaga, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kesaksian untuk pelayanan gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam damai bagimu, saudaraku. Doa dan harapan seluruh presbiter bagi seluruh jemaat, kiranya dalam kondisi sehat dan dilindungi Tuhan. Umat Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk sepekan ke depan. Yang pertama, ibadah Minggu ke-6 sesudah Pentakosta tanggal 17 Juli 2022 akan dilaksanakan secara luring dan daring pukul 9 pagi untuk sektor 3 dan sektor 4, ditata layani oleh Penatua Estefanus Takalamingan, dan pukul 18 untuk sektor 1 dan yang sektor 2 ditata layani oleh Penatua Pausaro Harefa. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, dapat melalui kanal YouTube atau Facebook GPIB Eklesia Dumai. Yang kedua, ibadah keluarga sektoral akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 19 secara luring dan daring, dan ditata layani oleh Diaken Agustia Sebayang dan presbiter sektor pelayanan 2. Yang ketiga, jadwal ibadah pelayanan kategorial Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Lanjut Usia dapat diperhatikan oleh seluruh jemaat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Majelis jemaat mengundang masing-masing pelkat untuk hadir dalam ibadah tersebut. Yang keempat, ibadah pengucapan syukur keluarga Penatua JD Mandagi bersama sektor pelayanan 1 dan sektor pelayanan 2 dan presbiter akan dilaksanakan pada hari Senin besok, 11 Juli 2022 jam 19, pukul 19, bertempat di Gedung Serbaguna, ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahartian. Yang kelima, pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan. Yang pertama, atas nama Saudara Friendly Johan Sihura, anak dari keluarga Bapak Saruduho Sihura, dan Ibu Masyani Wow, sektor pelayanan 3, dengan Saudari Fitrianis Sarumaha, anak dari keluarga Bapak Hajanila Sarumaha, dan Ibu
Misari Hati Duha, sektor pelayanan 3, pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 pukul 9 pagi, bertempat di Gereja GPIB Eklesia Dumai. Kelas katekisasi pra perkawinan akan dilaksanakan secara daring dan pengembalaan terakhir akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pukul 10, bertempat di ruang konsistori. Diharapkan kehadiran kedua calon mempelai, orang tua, saksi, dan majelis bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pemberkatan atas nama saudari Veronica Jurika Minci, anak dari keluarga Nyonya Lim, saya ulangi, Nyonya Lince Lim, sektor pelayanan 2, dengan saudara Sabar Parningotan Tampu Bolon pada hari Sabtu 16 Juli 2022 di Gereja HKBP Immanuel Dumai. Yang keenam, ibadah syukur hari ulang tahun Pelkat PKB dan Pelkat GP sebagai berikut. Yang pertama, ibadah syukur HUT Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 dalam ibadah minggu pagi dan sore. Diharapkan seluruh Pelkat PKB untuk dapat berpartisipasi dalam ibadah tersebut. Dan yang kedua, ibadah syukur hari ulang tahun Pelkat GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Juli 2022 dalam ibadah minggu pagi dan sore. Diharapkan seluruh Pelkat GP untuk dapat berpartisipasi dalam ibadah tersebut. Selanjutnya, nomor 7. Pertukaran pelayan firman lingkup Rejo 2, Mupel Sumbar Riau. Yang pertama, Pendeta James Mawengkang, Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sumberkasih Tapung, akan melayani ibadah minggu pagi. Saya ulangi, telah melayani ibadah minggu pagi 10 Juli 2022 di GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Dan kita sudah saksikan berkat Tuhan pada pagi ini. Yang kedua, Pendeta Maria Rapartuan, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Eklesia Dumai, melayani ibadah minggu pagi pada tanggal 17 Juli 2022 di GPIB Bukit Zaitun Duri. Yang kedelapan, pelayanan ke pos Pelkes. 1. Penatua Nixon R. Mowilos melayani ke pos Pelkes Seipakning pada hari Minggu 10 Juli 2022 hari ini. Yang kedua, Penatua Rudi Sugianto melayani di pos Pelkes Selat Panjang pada hari Minggu 10 Juli 2022 hari ini. Yang ketiga, Diaken James Bawembang akan melayani ke pos Pelkes Bagan Sinemba, Bagan Batu pada hari Minggu 24 Juli 2022. Mohon dukungan doa jemaat dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nomor 9. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pendeta James Mawengkang, Sarjana Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sumberkasih Tapung, dalam rangka pertukaran pelayan firman Regio 2 Mupel Sumbar Riau bersama tim Persekutuan Kaum Perempuan yang telah mengidungkan 2 pujian yang luar biasa kepada kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayan Pendeta James Mawengkang. Terima kasih Pak James bersama tim dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
Selanjutnya nomor 10, jadwal kelas katekisasi tahun ajaran 2022-2023 dapat diperhatikan di dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Warta ini dapat diunduh di situs Eklesia Dumai untuk mengikuti kegiatan yang akan berjalan seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Dumai, Penatua Yogi Ardianto Sekretaris, Penatua Rudi Sugianto Ketua 5. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah saya atas nama Pendeta James Agustinus Alexander Mewengkang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sumber Kasih Tapung, mengucapkan terima kasih atas waktu dan pelayanan yang boleh diberikan bagi saya dalam jadwal pertukaran pelayanan firman. Perlu diketahui, saya sendiri memang baru pertama kali melayani di Eklesia Dumai, tapi dalam keberadaan sebagai pendeta ketua Majelis Jemaat di GPIB Sumber Kasih Tapung atau di wilayah pelayanan Sumbar Riau, saya sudah memasuki pelayanan yang kelima tahun. Dalam kebersamaan saya bersama dengan Bapak Pendeta Aldo Tumilaar, saya bersama dengan beliau satu angkatan dalam vikaris dan ketika kami dalam peneguhan. Yang selanjutnya izinkan saya untuk mempersilakan saudara-saudara saya PKP untuk bangkit berdiri, memperkenalkan diri dan bersama dengan rombongan. Ya, inilah kami Bapak Ibu, jemaat yang ada di Sumber Kasih Tapung, jemaat yang kecil, jemaat yang ada di desa. Tapi inilah keberadaan kami yang selalu bersama-sama melayani. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita akan akhiri ibadah kita, akan akhiri persekutuan kita. Yakinlah sebagaimana yang telah kita dengar dan renungkan, bahwa Tuhan selalu memberikan waktu bagi kita untuk selalu melakukan apa yang baik di tengah-tengah mungkin keadaan yang kurang baik. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk selalu melakukan apa yang baik yang datang dari Tuhan, dan bukan apa yang baik yang datang dari kita. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar bersama-sama. Sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selalu.
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Atas nama seluruh pelayan yang bertugas dalam ibadah hari Minggu, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Yesus memberkati.